Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Purwati Kuswarini Suprapto MSI, Bapak Dr. Romi Faisal Mustofa MPD, Bapak Diki Muhammad Haidir SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan rekan-rekan yang kami banggakan. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, pembuatan judul penelitian, manfaat dan tujuan dalam penelitian. Adapun anggota kelompok kami, ada saya, Rika Sri Nurjana sebagai pemateri ke-1, ada Sahrul Maulidin sebagai pemateri kedua, dan Syifa Nurul Hanifah sebagai pemateri ketiga. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Nah, apa sih latar belakang masalah itu? Latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Nah, latar belakang masalah adalah alasan-alasan yang melatar belakangi penelitian suatu masalah. Yang diungkapkan dalam latar belakang masalah adalah hal yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dilakukan. Nah, latar belakang penelitian ini memiliki fungsi yaitu untuk memberikan alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Nah, masalah tersebut terjadi saat harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang akan terjadi. Dan tidak semua masalah adalah fenomena dan menarik. Masalah yang fenomenal adalah saat menjadi perhatian banyak orang dan dibicarakan di berbagai kalangan di masyarakat. Jadi, latar belakang ini dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti. Pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis dan dari sisi praktis. Yang selanjutnya yaitu isi dari latar belakang masalah. Nah, isi dari latar belakang masalah adalah yang pertama, menunjukkan teori atau konsep yang relevan dengan topik karya ilmiah. Yang kedua, dapat diawali dengan pertanyaan retoris yang dapat mengantarkan pembaca kepada topik yang dibahas, serta dapat diawali dengan kutipan, slogan, atau kalimat orang-orang terkenal. Yang ketiga, berisi alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta, data, referensi, dan temuan penelitian sebelumnya. Yang keempat, terdapat gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana penelitian mengisi ketimpangan yang ada berkaitan dengan topik yang diteliti. Yang kelima, kompleksitas masalah jika masalah itu dibiarkan dan akan menimbulkan dampak yang menyulitkan, menghambat, mengganggu, bahkan mengancam. Yang keenam, pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. Yang ketujuh, penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang diteliti dalam ruang lingkup bidang studi yang ditekuni peneliti. Yang selanjutnya, cara membuat latar belakang masalah. Nah, cara untuk membuat latar belakang masalah adalah yang pertama, pada bagian awal latar belakang masalah adalah merupakan gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Nah, dengan menggunakan model piramid terbalik, buat gambaran umum tentang masalah, mulai dari hal global sampai mengerucut fokus pada masalah inti. Objek serta ruang lingkup yang akan diteliti, dengan kata lain, dari yang umum ke yang khusus. Nah, pada bagian tengah ungkapkan fakta, fenomena, data-data, dan pendapat para ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tidak segera diatasi, dengan didukung juga oleh teori dan penelitian terdahulu. Nah, yang terakhir pada bagian akhir diisi dengan alternatif solusi yang bisa ditawarkan, baik secara teoritis dan praktis. Dan pada akhirnya muncullah judul. Nah, yang selanjutnya, agar lebih mudah dalam membuat latar belakang masalah, ada beberapa tips dalam membuatnya.
Yang pertama, kenalkan topik terlebih dahulu, minimal 2 paragraf. Topik tersebut dimulai dari topik yang umum ke topik yang khusus. Yang kedua, mengutip pandangan dari para ahli, idealnya adalah sekitar 3-5 paragraf. Nah, tujuan pengutipan dari para ahli ini adalah untuk memperkuat penelitian kita. Nah, yang ketiga, didukung fakta berdasarkan referensi atau keluhan masyarakat atau fenomena yang terjadi. Yang keempat, menjelaskan antara harapan dan kenyataan. Nah, pada latar belakang masalah, kita harus menjelaskan keinginan atau harapan kita akan topik permasalahan tersebut. Akan tetapi, topik tersebut pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi, perlu dilakukan penelitian. Yang kelima, mempertegas masalah, membahas lebih spesifik dan mendalam alasan mengapa pentingnya meneliti topik tersebut. Dan yang terakhir, mengungkapkan masalah secara umum dari penelitian kita. Nah, yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah upaya peneliti untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan pertanyaan yang dapat diajukan dan relevan berkaitan dengan variabel penelitian yang dipilih. Jumlah butir pertanyaan tidak dibatasi sepanjang memiliki relevansi dengan variabel penelitian tersebut. Untuk dapat mengidentifikasi masalah dengan baik, maka peneliti harus yang pertama melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu, mulai dari data sekunder, observasi, wawancara terhadap objek penelitian yang akan dilakukan. Nah, setelah kita melakukan studi pendahuluan, maka akan muncul permasalahan yang akan kita angkat. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, dicari hubungan masalah yang satu dan yang lainnya. Nah, selanjutnya, masalah yang akan diteliti dicari kedudukannya ada di mana di antara masalah yang satu dengan yang lainnya. Setelah itu, dicari masalah apa saja yang diduga berpengaruh baik, berpengaruh positif, maupun berpengaruh negatif terhadap masalah yang diteliti. Nah, selanjutnya, masalah dapat ditunjukkan dalam bentuk variabel. Selanjutnya, masalah yang diteliti biasanya merupakan variabel dependen. Nah, adapun kriteria dalam menetapkan masalah, diantaranya yang pertama kita harus memikirkan apakah masalah itu berguna untuk dipecahkan, apakah masalah itu dapat diteliti, apakah terdapat kemampuan yang dipunyai peneliti untuk memecahkan masalah ini. Jadi diupayakan penelitian yang akan kita lakukan ini sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh kita. Nah, selanjutnya apakah masalah itu sendiri menarik untuk dipecahkan, atau yang selanjutnya apakah masalah ini memberikan sesuatu yang baru, karena penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, dalam penelitian kita perlu mengidentifikasi masalah sesuai dengan topik penelitian untuk meyakinkan bahwa memang di lapangan ada permasalahan sesuai dengan topik penelitian. Nah, yang pertama ada sumber-sumber untuk memperoleh masalah. Nah, kendala yang dihadapi untuk mendapatkan masalah adalah kesanggupan peneliti menggali dan mengidentifikasi masalah serta mengetahui sumber-sumber dari masalah tersebut. Masalah penelitian dapat diperoleh antara lain dengan melakukan yang pertama, dari bacaan-bacaan. Nah, membaca dan memanfaatkan buku referensi akan mempermudah peneliti untuk mendapatkan masalah. Karena bahan referensi semacam itulah banyak mengandung informasi baik secara teoritis maupun hanya sekedar data dan fakta yang tersebar di lapangan. Yang kedua, melakukan diskusi dengan ahli. Nah, dengan berdialog bersama para ahli peneliti dapat meminta pendapat tentang sesuatu yang menjadi keahliannya dan informasi tersebut dapat diangkat menjadi masalah penelitian. Yang ketiga, laporan hasil penelitian. Yang keempat, kegiatan-kegiatan ilmiah. Nah, mengikuti berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, simposium, diskusi panel, dan lain sebagainya dapat memberikan ide untuk menemukan masalah. Kegiatan ilmiah banyak diikuti oleh orang yang sering dan ahli dalam menggali dan meneliti suatu masalah, sehingga dari pembicaraan mereka, peneliti dapat menggali masalah yang dapat dikaji secara ilmiah. Nah, yang kelima, pengamatan terhadap kegiatan manusia.
Mengobservasi berbagai fenomena sosial merupakan sumber penelitian yang amat berharga, karena jika dikaji secara kritis, peneliti dapat menemukan berbagai gejala sosial yang dapat dijadikan masalah penelitian. Nah, yang selanjutnya, pengalaman individual atau kelompok. Nah, kembali lagi ke sini. Yang selanjutnya adalah masalah yang dipilih itu harus visible, yakni masalah tersebut dapat dipecahkan, artinya bahwa data dan metode untuk memecahkan masalah tersebut harus tersedia. Selanjutnya, biaya dan waktu untuk memecahkan masalah relatif harus dalam batas-batas kemampuan. Yang ketiga, biaya dan hasil harus seimbang. Yang keempat, administrasi dan sponsor harus kuat. Yang kelima, tidak bertentangan dengan hukum dan adat. Nah, yang selanjutnya, masalah yang dipilih harus sesuai dengan klasifikasi peneliti. Paling tidak, masalah yang diteliti sekurang-kurangnya menarik bagi peneliti. Masalah yang diteliti harus menarik keingintahuan si peneliti dan memberi harapan kepada peneliti untuk menemukan jawaban atau menemukan masalah yang lebih penting dan lebih menarik. Yang selanjutnya, cocok dengan kualifikasi ilmiah peneliti. Sukar mudahnya masalah yang ingin dipecahkan harus sesuai dengan derajat atau kemampuan ilmiah peneliti itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sahrul Maulidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi pada poin ketiga, yaitu mengenai rumusan masalah. Setelah ditemukan apa yang menjadi fokus masalah, maka untuk rumusan masalah ini dapat disusun, karena untuk adanya rumusan masalah kita itu harus menemukan terlebih dahulu apa yang menjadi fokus masalah ini gitu. Nah, untuk perumusan masalah itu dapat berupa pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian, yang pertanyaan ini merupakan suatu hal yang menjadi pusat perhatian peneliti. Pusat perhatian ini artinya menjadi suatu titik sentral yang menjadi landasan untuk dilakukannya kegiatan penelitian tersebut gitu. Kegiatan penelitian ini dilakukan untuk tentunya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini yang merupakan suatu permasalahan yang akan diteliti. Untuk itu, rumusan pertanyaan harus benar-benar dirumuskan secara matang dan benar-benar baik gitu. Ada beberapa kaitan mengenai rumusan masalah atau fokus penelitian dengan aktivitas penelitian. Yang pertama itu kaitan rumusan masalah dengan kajian pustaka. Yang kedua, ada kaitan rumusan masalah dengan metode penelitian. Yang ketiga, kaitan rumusan masalah dengan hasil atau temuan penelitian. Dan yang keempat, ada pembahasan. Selanjutnya ada kaitan rumusan masalah dengan kesimpulan dan saran. Yang terakhir ada kaitan rumusan masalah atau fokus penelitian itu dengan merumuskan pertanyaan penelitian tersebut. Setelah kita menyebutkan dan mengetahui kaitan rumusan masalah dengan aktivitas penelitian, mari kita bahas satu persatu mengenai kaitan rumusan masalah. Yang pertama yaitu dengan kajian pustaka. Kajian pustaka sendiri mengandung konsep-konsep atau variabel-variabel dari topik penelitian yang memang sudah diketahui atau dipahami terlebih dahulu dari seorang peneliti tersebut untuk menyusun sebuah rumusan masalah. Ada beberapa contoh untuk kaitan rumusan masalah dengan kajian pustaka ini. Untuk yang pertama itu contoh kaitan dengan kajian pustaka berdasarkan pendekatan kuantitatif, yang dimana judul penelitiannya itu saya contohkan yaitu pengaruh kemampuan dan motivasi terhadap produktivitas kerja guru madrasah aliyah di Kota Malang. Nah, untuk penyusunan rumusan masalah ketika sudah mengetahui dalam kajian pustaka, maka dalam judul ini kita bisa menyusun suatu rumusan masalah di mana judul ini berarti kita terfokuskan yang pertama itu dari variabel terikat terlebih dahulu,
yaitu terhadap produktivitas kerja guru. Jadi kita bisa cantumkan poin awalnya itu produktivitas kerja. Yang kedua itu bisa kita dilihat judulnya juga, yaitu bagian yang awalnya, yaitu dimana berupa masalah untuk mengetahui kemampuan kerja. Dan yang ketiga itu motivasi, itu motivasi kerjanya. Dan terakhir tentunya secara keseluruhan untuk pembahasan rumusan masalah ini, yaitu pengaruh kemampuan dan motivasi terhadap produktivitas kerja. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk contoh kaitan dengan kajian pustaka yang kedua itu berdasarkan pendekatan kualitatif. Yang saya contohkan itu dengan judul upaya guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Bisa dikasih subjeknya, yaitu studi kasus pada kelas berapa, pada SMA mana gitu. Nah, dari judul ini kita bisa mengambil bahwa untuk rumusan masalah berarti ada pembelajaran yang menyenangkan. Berarti ada masalah yang ada dalam studi kasus ini, yaitu berupa pembelajaran yang berarti tidak menyenangkan gitu. Berarti ada upaya untuk pembelajaran yang menyenangkannya itu seperti apa. Yang kedua itu ada kinerja guru dalam pembelajaran. Berarti untuk meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran tersebut gitu. Untuk selanjutnya itu yang terakhir berarti secara keseluruhan bahwa kinerja guru dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya untuk rambu-rambu dalam membuat pertanyaan penelitian atau pertanyaan penelitian ini bisa disebutkan juga rumusan masalah, yaitu yang pertama ada relevan. Artinya pertanyaan yang dibuat berkaitan langsung dengan topik yang dikaji dalam penelitian. Seperti yang kita ketahui juga bahwa pertanyaan ini akan menyusun suatu penelitian yang secara tertulisnya gitu harus sesuai dan berkaitan langsung dengan topik. Yang kedua itu menarik, artinya pertanyaan yang dibuat merangsang peneliti dan pembaca pada umumnya untuk mengetahui jawabannya. Seperti yang disebutkan juga di slide sebelumnya, yaitu dalam penulisan atau pertanyaan ini itu untuk penjawab dan nantinya itu diteliti dan akan menghasilkan hasil yang bisa menjawab suatu pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi harus menarik. Yang ketiga itu ada fokus dan spesifik, yang artinya itu pertanyaan yang dibuat harus dipersempit atau mendalam. Jadi ketika ada permasalahan, kita harus fokus pada permasalahan itu dan dikaji lebih dalam untuk diteliti dan mendapatkan hasilnya. Yang keempat itu dapat diteliti, artinya pertanyaan-pertanyaan penelitian ini diajukan dapat dicari datanya oleh peneliti. Untuk yang kedua itu ada kaitan rumusan masalah dengan metode penelitian. Yang artinya itu bahwa kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti dalam rangka menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, bahwa ketika sudah tersusunnya suatu rumusan permasalahan, maka kita bisa mencari suatu metode penelitian yang tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada kaitan rumusan masalah dengan hasil atau temuan penelitian. Nah, ketika kita sudah merumuskan masalah dan menemukan metode yang tepat, maka acuan untuk dicari jawabannya itu melalui kegiatan penelitian gitu. Untuk yang keempat ada pembahasan. Nah, tentunya dalam suatu pembahasan di suatu susunan dalam menyusun proposal penelitian itu membahas temuan penelitian untuk diintegrasikan ke dalam khasanah teori dan temuan penelitian sebelumnya, yang artinya bahwa ketika dalam penyusunan proposal penelitian itu kita harus sesuai dengan poin-poin di rumusan masalah. Jadi harus yang dibahas itu harus mencakup pertanyaan-pertanyaan di rumusan masalah ini gitu.
Selanjutnya untuk kaitan rumusan masalah yang kelima itu ada kaitan rumusan masalah dengan kesimpulan dan saran. Nah, tentunya dalam jumlah kesimpulan yang dibuat, sejumlah rumusan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah atau fokus penelitian itu harus mencakup seperti pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirumuskan, tidak berlebihan, tidak terlalu banyak, dan bisa dilakukan secara singkat saja untuk kesimpulan ini. Dan yang keenam itu kaitan rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian. Nah, tentunya sudah kita ketahui bahwa rumusan masalah ini tadi berupa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya itu akan dijawab dalam penyusunan penelitian. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan ini bisa diawali dengan kalimat 5W plus 1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Contoh misalkan kita itu berfokuskan pada suatu objek di suatu sekolah, maka kita bisa menuliskan pertanyaannya itu menggunakan kalimat siapa. Jadi untuk berfokus pada subjek tertentu gitu. Ketika ingin mendapatkan suatu jawaban yang lebih rinci untuk penelitian, maka bisa menggunakan kalimat tanya bagaimana atau mengapa, seperti itu. Yang keempat yaitu penyusunan judul proposal penelitian. Untuk judul penelitian sendiri berbeda dengan judul buku, cerita pendek, puisi, atau artikel-artikel populer lainnya, yang artinya itu tidak sembarangan, tidak untuk menarik saja, namun harus lebih menggambarkan secara cepat dan jelas tentang apa yang diteliti. Nah, ini ada beberapa syarat judul penelitian, yaitu yang pertama menggambarkan variabel penelitian, yang sudah disebutkan juga bahwa variabel ini hal apa yang difokuskan untuk ditelitinya, yang menjadi acuan atau konsep-konsep yang ada untuk menyusun suatu proposal penelitian. Yang kedua itu ada unit analisis harus dipaparkan dengan jelas. Kemudian untuk yang ketiga itu memaparkan lokasi penelitian. Nah, seperti yang dijelaskan atau dicontohkan sebelumnya, yaitu seperti tempatnya itu di sekolah atau SMA ini. Itu untuk yang keempat itu diungkapkan dengan singkat dan jelas. Ini menjadi syarat penting untuk judul penelitian. Ketika judul penelitiannya panjang tapi tidak jelas, terlalu banyak, maka akan membuat pembaca itu atau peneliti merasa bosan atau tidak menarik. Nah, ini ada beberapa contoh yang tadi yang menggambarkan variabel penelitian. Nah, variabel penelitian ini yang tadi sudah dijelaskan juga berupa isu-isu utama penelitian. Kalau isu utamanya misalkan motivasi, maka kata motivasi kerjalah yang disebut atau secara eksplisit harus ada di dalam judul gitu. Unit analisis harus dipaparkan dengan jelas. Artinya unit analisis ini dimaksudkan dalam uraian ini adalah organisasi, kelompok orang, kejadian, atau hal-hal yang dijadikan objek penelitian. Contohnya sudah disebutkan tadi ya. Selanjutnya memaparkan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini merupakan tempat di mana unit analisis penelitian berada. Jadi sesuai dengan tempatnya. Jika pegawai merupakan unit analisis, maka harus disebut secara definitif di organisasi mana pegawai tersebut bekerja. Nah, seperti itu, seperti yang dicontohkan juga tadi, ketika kita meneliti suatu kelas berapa, maka kelas itu ada di sekolah mana. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu diungkapkan dengan singkat dan jelas, artinya sesingkat mungkin. Hindari kata-kata tidak seharusnya ada dalam judul, karena tanpa kata-kata tersebut ketika sudah bermakna juga sudah cukup, seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin sekian pemaparan dari saya.
Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke pemateri yang ketiga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Nah, pada bagian ini akan menjelaskan tujuan yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Yang pertama itu harus jelas dan tegas. Kemudian, tujuan penelitian ini adalah suatu indikasi arah dan data. Jadi ke arah mana atau data atau informasi apa yang akan dicapai melalui penelitian itu. Nah, ketika permasalahan relatif kompleks, maka permasalahan menjadi lebih jelas terjawab bila disusun sebuah tujuan penelitian yang lebih tegas, yang akan memberikan arah bagi pelaksanaan penelitian tersebut. Contohnya, sebuah rumusan permasalahan, ya, bagaimana penerapan model pembelajaran bermain peran pada sistem pencernaan, misalkan. Nah, maka akan banyak penafsiran dari pertanyaan ini, sehingga perumusan tujuan penelitiannya harus tegas. Contohnya bagaimana? Untuk mengetahui langkah-langkah penerapan model pembelajaran bermain peran pada sistem pencernaan, atau untuk mengetahui efek penerapan model pembelajaran bermain peran pada sistem pencernaan. Nah, begitu ya. Selanjutnya, tujuan penelitian ini memuat pernyataan observable, yaitu pernyataan yang dapat diamati, dan measurable atau dapat diukur. Tujuan juga ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ini mengandung uraian besar sasaran akhir dari penelitian tersebut. Kalau tujuan khusus itu mengandung uraian yang akan mencapai keberhasilan dari tujuan umum, begitu. Nah, selanjutnya ini contohnya, contoh dari tujuan penelitian ya ini. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan. Nah, inilah ya sampai akhir. Nah, ini tuh memuat unsur yang tadi ya. Tujuannya itu harus jelas dan tegas, indikasi ke arah dan datanya, ke arah mana dan data apa yang akan disampaikan, kemudian penyataannya dapat diamati dan diukur, tujuannya umum dan khusus. Nah, selanjutnya manfaat penelitian. Saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian. Nah, bagian ini menjelaskan tentang, ini ada sebuah pernyataan temuan baru untuk perkembangan ipteks. Nah, maksudnya bagaimana? Bagian ini akan menjelaskan tentang uraian tentang temuan baru yang dihasilkan dari penelitian yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh ilmuwan lain untuk mengembangkan ipteks, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, manfaat penelitian ini juga adalah dampak dari pencapaian tujuan. Ketika tujuan tercapai, rumusan masalah terpecahkan, maka apa sih manfaat dari penelitian tersebut? Nah, itu ya. Jadi dicantumkanlah gitu, dituliskanlah manfaat penelitiannya. Contohnya di sini ada contohnya, misalkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan masukan dalam rangka meningkatkan upaya-upaya pencegahan penyakit diare khususnya di wilayah Kota Tasikmalaya, misalkan. Nah, ada contoh lagi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kesehatan masyarakat khususnya di bidang sanitasi lingkungan. Nah, begitu ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.